Saya menekuni dunia craft ini dimulai tahun awal 2000 ya. Nah, saat itu saya mulai kursus berbagai craft ya, karena saya hobi kerajinan tangan. Dari situ saya merambah macam-macam ya. Pertama kali saya parchment craft. Nah, itu ada sertifikat untuk ngajar juga. Itu ada license-nya. Itu dari Belanda. Nah, dari situ merambah lagi ke yang lain. Di Indonesia selama tahun 2000 itu tidak mengalami kemajuan untuk dunia craft. Nah, baru mulai aktif lagi tahun 2014. Saat itu saya memperkenalkan decoupage, yaitu seni menempel kertas atau tisu di atas media seperti kayu, kaca, bahkan ada juga di kain. Nah, tahun 2016 saya sempat diajak sama penerbit buku untuk menerbitkan buku decoupage. Usaha ini sebenarnya tadinya cuma iseng-iseng aja ya, karena tiap minggu selalu ngajar dan kelasnya tuh banyak peminatnya. Nah, saat itu ya namanya sekedar mengembangkan hobi, jadi saya ya ikutin arus aja. Jadi tiap ada yang belajar ya silakan. Banyakan sih pernak-pernik buat hiasan dinding seperti jam, terus souvenir gitu. Terus belakangan ini juga saya juga membuat lilin. Contohnya seperti ini lilinnya, atau yang seperti ini. Kebetulan di dunia fotografi lagi booming juga ya untuk lilin. Kalau material kita lihat produk apa sih yang mau dibikin gitu. Kalau misalnya hiasan dinding, mungkin kita perlu kayu atau apa ya, seperti piring juga bisa. Nah, atau kita punya jam bekas misalnya. Nah, kita bisa hias daur ulang. Contoh seperti ini. Ini jam bekas dari sebuah bank yang kebetulan udah rusak ya. Jadi kita daur ulang lagi, kita recycle. Nah, kita hias, jadi menjadi hiasan yang baru. Keistimewaannya ya, kalau misalnya kita buat craft yang hiasan dinding itu, walaupun kita bikin satu tipe, tapi pasti beda. Jadi kita nggak bisa sama. Kalau dilihat, ditelusuri lebih detail, itu dia beda. Karena semua handmade ya, jadi nggak mungkin sama lah. Mungkin sekilas mirip, tapi kalau dilihat detailnya lagi pasti ada beda. Kalau untuk pemasaran kita suka ikut basar ya, basar di JCC. Kebetulan saya juga ada binaan dari BUMN, kita ikutan, atau kita diajak juga dari Pemprov DKI untuk ikutan basar, atau misalnya kurasi, misalnya kita ada pameran di daerah-daerah. Kalau misalnya online saya juga ada melalui IG atau Facebook. Hanya orang kalau misalnya untuk craft, mereka rata-rata tuh ingin memegang dan melihat langsung, jadi nggak bisa lihat secara online. Saya sih untuk selama pandemi ini kita tetap produksi ya untuk craft ya. Kita stok ya istilahnya, jadi kalau misalnya suatu saat ada pameran kita bisa ikutan, jadi barang kan nggak dadakan, jadi kita nyetok juga. Nah, selain itu juga kita juga main di kuliner juga sih gitu. Nah, dari situ juga saya juga mencari relasi juga ya, jadi selain craft, jadi saya juga di IG saya itu ada juga semua makanan. Nah, dari situ juga ada teman IG, oh kita mau dong jajal coba masak menu ini. Akhirnya saya kebetulan di rumah juga ada stok makanan, misalnya yang makanan lain, dia pesen ini, saya kasih sampel, ini saya juga jual ini. Kalau menjalankan craft ya sekarang ini belum terlalu meningkat ya, karena saya pernah ikutan pameran juga
ya sekedar apa ya, supaya dibilang tidak hilang lah brand saya gitu. Jadi belum terlalu laku banyak, tidak seperti dulu ya. Kalau dulu tiap pameran kita dibilang itu lumayan pendapatannya, tapi kalau sekarang ya ada yang beli juga, alhamdulillah lah ibaratnya. Jadi kita bersyukur aja lah kalau untuk craft ya. Harapan saya semoga sih pandemi ini cepat berlalu ya, jadi kita dunia craft juga bisa hidup seperti dulu, jadi kita enak gitu, bisa jualan, terus kuliner juga mungkin sama juga ya, jadi semua orang bisa membeli ya, karena dari pendapatan aja selama pandemi kan mereka juga berkurang, jadi untuk daya belinya sendiri berkurang. Jadi kita sebagai pemilik toko atau pengrajin itu juga agak kewalahan untuk mau lempar barangnya nih mau kemana sih.